Halo guys, balik lagi sama saya Fatur Rahman. Oke, di video kali ini seperti thumbnail dan judulnya pasti kalian juga udah tahu. Di sini saya akan membahas tentang apa? Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang dunia paralel. Kalian pernah dengar gak sih tentang dunia paralel atau dunia cermin, atau dunia kedua yang mirip dengan net yang kita tempati ini, yaitu bumi? Jadi lebih rincinya itu, dunia paralel adalah sebuah dunia yang bersejajar dengan planet kita ini. Di samping kehidupan kita yang kita jalanin ini, ada satu atau lebih kehidupan lain yang juga berjalan dengan bersamaan tetapi berbeda sifat atau lawan sifat dari kita. Jadi kita tuh lagi menjalani hidup kan ini di bumi nih, seperti kalian lagi nonton video saya ini. So guys, jadi kalau kalian keganggu dengan gambar ini, jadi ini adalah gambar bikinan saya, jadi anggap aja ini adalah bumi ya guys. Tetapi di dunia paralel atau dunia yang kedua itu kita memiliki kembaran seperti kita. Jadi ini dunia kita dan ini dunia paralel kita memiliki, tapi bersifat lawan. Misalnya yang di dunia ini nih, kita nih lagi makan, dan misalnya yang dunia paralel ini dia itu, kamu itu lagi minum gitu, berlawanan pokoknya guys. Tetapi mukanya mirip dan sifatnya juga berlawanan. Misalnya kalian di bumi ini pintar, tetapi di dunia paralel itu kalian jadi bodoh. Atau kalian lebih jelasnya, kalian tahu gak sih episode Doraemon yang menjelajah ke planet lain, yang dimana planet itu biasanya Doraemon bikin Nobita semangat atau giat belajar, tetapi di planet itu Doraemon membuat Nobita menjadi malas. Kalau pengen tahu video seperti apa, kalian cari aja di Google atau di YouTube. Soalnya saya cari di YouTube gak ketemu-temu. Tadinya saya pengen tayang di sini. Langsung aja masuk ke pembahasannya. Nih guys, awalnya itu dunia paralel adalah sebuah imajinasi dan hayalan seseorang. Para ilmuwan fisika berada di barisan paling depan sebagai pihak yang mencoba menjelaskan kemungkinan keberadaan dunia paralel. Seorang dokter ahli fisika menganalogikan keberadaan paralel bagi kita tuh contohnya seperti ini. Seperti adanya daerah luar kolam bagi seorang ikan gurami yang tinggal dalam sebuah kolam. Ini maksudnya gini. Misalkan kalian adalah seekor. Misalkan itu seekor ikan gurami yang hidup di kolam. Kan si ikan gurami itu gak bisa ngelihat kehidupan yang ada di luar kolam tersebut karena keterbatasan teknologi. Dan demikian juga manusia. Manusia juga tidak bisa melihat alam semesta yang lain atau yang di luar sana dengan alasan yang sama, yaitu kekurangan teknologi. Meski ikan gurami tidak tahu ada kehidupan di luar kolam dia, tetapi dia tahu ada kehidupan lain di luar kolam dia karena getaran yang ia rasakan melalui gelombang di permukaan air kolam akibat tetesan air hujan atau hentakan kaki kita. Kalau kita berjalan tuh kan suka airnya tuh kayak gitulah guys. Kalian juga bisa tahu. Nah, setelah kalian tahu apa sih itu dunia paralel dan contoh-contohnya, dan di sini saya akan saya akan menceritakan tentang seseorang yang katanya itu berasal dari dunia paralel atau sebaliknya, yaitu dia pergi ke dunia paralel. Dan berikutlah ceritanya. Pertama, ada lelaki misterius dari Tauret. Kalau salah baca maaf ya guys. Terus saya taruh teksnya di sini karena saya juga lagi belajar. Pada suatu hari di tahun 1954, seorang pria tak disebutkan namanya melakukan perjalanan ke Tokyo. Awalnya tuh semuanya terlihat normal dan tidak ada kejadian yang janggal. Namun ketika pria ini mendarat di Bandara Internasional Tokyo, disinilah mulai terjadi keanehan tersebut. Pria itu disuruh menunjukkan paspornya. Nih yang anehnya ini, di dalam paspor itu terdapat nama negara yang gak pernah didengar di bumi atau gak pernah ada seseorang yang tahu tentang negara itu. Pria misterius tersebut mengatakan bahwa negara yang ia tinggali itu berada atau terletak di antara Spanyol dan Perancis. Ini Spanyol, ini Perancis, dan ini negara dia di tengah-tengah. Setelah melewati interogasi yang panjang dan membingungkan, akhirnya pria ini dibawa oleh polisi di negara Tokyo itu. Dibawalah dia ke hotel. Pintu masuk kamar tersebut dijaga oleh kedua penjaga imigrasi. Dan nih guys,
saat keesokan harinya, saat mereka masuk ke dalam kamar si pria misterius tersebut, ternyata kamar itu kosong guys, gak ada manusia sama sekali. Jadi si pria itu tuh lenyap atau hilang lah guys. Nah, yang bikin anehnya lagi nih, bagaimana cara si pria itu keluar dari pintu atau dari kamar tersebut. Padahal pintu tersebut itu cuma ada satu, dan satu pintu itu tersebut pun dijaga oleh kedua petugas. Dan gimana caranya dia keluar ya guys? Dan jalan satu-satunya untuk keluar kan pintunya nih dijaga oleh kedua petugas, dan cara yang lainnya itu terjun dari jendela. Lah, jendela. Padahal kamar tersebut berada di lantai 15. Coba kalian bayangin. Kalian berani gak sih terjun dari lantai 15 nih, dari atas, terus untuk demi kabur doang nyampe bawah? Pasti udah dead lah guys, sudah meninggal. Gak mungkin juga manusia itu berani turun ke bawah. Tapi sekali turun ke bawah juga udah ada berita atau informasi tentang kematian si pria misteri tersebut. Nah, menurut kalian gimana cerita yang pertama ini? Komen di bawah. Oke, kita langsung aja next cerita yang kedua. Bertemu The Beatles. Kalian masih ingat gak sih dengan grup musik The Beatles yang populer di era 60-an? Saya juga sih baru awal-awal denger sih guys. Tapi buat kalian yang lahir di 60-an, pasti kalian juga tahu. Nah, ada gak sih? Komen di bawah. Dan pasti di antara kalian pasti belum lahir di tahun 60-an. Dan kalian pun hanya bisa menonton konser The Beatles itu lewat foto atau video. Pada tanggal 9 September 2009, pria yang berasal dari California mengaku sedang mengajar anjingnya berlari. Secara tak terduga, ia pun terjatuh ke dalam lubang dan tidak sadarkan diri. Saat terbangun, ia menemukan dirinya itu berada di dalam suatu ruangan yang sangat asing. Ia bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan dirinya yang mengaku sebagai Jones. Richard mengaku membicarakan tentang grup The Beatles bersama si Jones. Dan anehnya lagi, Richard mengaku melihat anggota The Beatles itu masih hidup dan sehat walafiat. Dan Richard itu mengaku bahwa ia kembali kepada masanya itu di 2009 dengan menggunakan mesin waktu. Ia membawa rekaman The Beatles yang berjudul Everyday Chemistry dari dimensi lain, lalu menguploadnya ke website pribadinya. Kalian percaya gak sih dengan cerita yang ini? Zaman tuh kan udah canggih di zaman sekarang, kan bisa aja itu tuh editan. Tapi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke, kita langsung aja next video kedua. Cerita yang ketiga. Oke, di cerita ketiga ada tokoh yang bernama Ong Het. Ong Het didirikan pada abad ke-19-an oleh seorang pria bernama Ong. Dan setelah pembukaan ini, si Ong ini melempar topinya ke udara. Namun topi ini hilang tanpa jejak dan dianggap terbang ke dimensi lain. Nah, kan bisa aja kan hilang ya guys, atau diambil orang. Kan bisa. Kalian komen di bawah. Menurut kalian gimana? Oke, next. Dan beberapa tahun kemudian, 3 orang ilmuwan mendirikan institusi berbaris CHAOS di Ong Het, New Jersey. Di sana para ilmuwan mengaku menemukan pintu gerbang berbentuk telur yang menuju dimensi lain. Mereka mengaku ia pergi ke dunia yang tidak dikenali atau dunia yang tidak ada kehidupan sama sekali, dan di dunia itu, di planet itu cuman ada air dan tanaman saja. Wah, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Tapi menurut saya sih bisa, apa sih hubungan topi dengan si Ong Het tersebut guys, dan mesin waktu ini? Kalau yang ngerti komen di bawah guys. Oke, next yang keempat. Kota misterius. Pada tahun 2006, seorang wanita bernama Carol Chase mengemudi dari Paris, California, kembali ke rumahnya di San Bernardino. Dia memutuskan untuk berhenti sejenak dulu atau beristirahat dulu di
di kota kelahirannya yaitu Riverside. Namun anehnya Carol tidak menemukan rumah masa kecilnya atau rumah saat ia lahir. Dan apakah dia menemukan kota yang salah guys? Dan sepertinya enggak, sebab kota itu memiliki geografis yang sama persis dengan kota kelahirannya. Dan ia pun menemukan sekolah dan perguruan tinggi yang dulu ia itu sekolah di situ. Dan saat ia melihat sekolah dan perguruan tinggi dia dulu, dia itu merasa sangat lega dan tenang. Namun ia segera melihat sekumpulan warga yang sedang berkumpul dengan muka yang seram. Dan akhirnya Carol itu meninggalkan kota yang menyeramkan tersebut. Dan Carol itu percaya ia telah memasuki dimensi lain, di mana Riverside adalah tempat yang jauh lebih gelap. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke, next yang kelima. Terbangun dari dunia paralel. Di tahun 2008, seorang wanita bernama Lerina terbangun dari tidurnya pada suatu tempat misterius. Ia pun tidak merasa aneh dan tidak menyadarinya. Ia pun menjalani sehari-harinya aktivitasnya itu dengan santai lah, kayak biasa gitu sehari-harinya, kayak makan, minum, berangkat, kerja, tidur lagi lah gitulah guys. Pokoknya dia itu menjalani aktivitas seperti biasa gitu dengan santai. Meski rumahnya tampak normal dan gak ada yang aneh sama sekali, Lerina merasakan sedikit kejanggalan atau keanehan. Contohnya misalnya spray dan piyama yang ia kenakan berbeda dengan yang ia gunakan saat ia mau tidur. Apa yang kalian lakuin guys ketika kalian mau tidur? Kalian pakai baju gambarnya Ultraman dan saat bangun kalian menggunakan baju SpongeBob. Apa yang kalian lakukan guys? Komen di bawah. Dan gak cuman soal baju doang guys, ia pun merasa aneh dengan tempat kerja atau ruang kerja dia. Dan akhirnya Lerina pun mencoba menemui mantan kekasihnya yang sudah putus 6 bulan yang lalu. Dan pria tersebut pun mengaku tidak pernah putus dengan Lerina. Dan yang lebih aneh lagi guys, Lerina pun mengatakan dia memiliki kekasih yang baru kepada mantannya ini. Tetapi saat dicari kemana-mana itu kekasih itu gak ada atau gak bisa ditemukan di berbagai tempat. Jadi ia percaya bahwa ia pernah bangun di dunia paralel. Dan setelah si Lerina ini seharian di dunia paralel, dia pun tercapek dan dia tidur. Dan saat terbangun pun dia kembali ke dunia paralel tentang cerita misteri dari seseorang yang katanya ini pernah ke dunia paralel, atau sebaliknya dari dunia paralel ke dunia kita. Kalau kalian percaya, komen di bawah guys. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian percaya mau nggak percaya juga, kalian komen di bawah. Menurut kalian gimana?